Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi asma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Segala puji dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena nikmat dan karunia jualah maka kita pada pagi ini setelah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah kita dapat berkumpul di dalam majelis ilmu ini. Salat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita semua selaku umatnya yang insya Allah di hari kemudian kita akan memperoleh syafaat dari beliau. Salam dan hormat kepada Ketua DKM Dewan Kemakmuran Masjid Atnas, yaitu Bapak Ustadz Rohmat Sobari STI MTI, kepada Bapak Ketua MUI Kiai Haji Ghazali Akhyar, dan kepada Sekum MUI Haji Muhammad Yunus SAGMM, kemudian juga kepada Pak Lurah, kebetulan hari ini tidak hadir ya, tidak ada beritanya juga. Kemudian juga kepada seluruh pengurus Majelis Ulama, Ketua Komisi, Pelindung, Penasehat, salam hormat saya untuk beliau. Kemudian juga kepada para alim ulama dan tokoh masyarakat yang ada di lingkungan Pamulang Timur, khususnya di lingkungan Masjid Anas ini. Dan juga kepada Ketua RT, Ketua RW, yang nama-namanya mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan kepada seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan pagi ini, kepada bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Anas, kami haturkan juga terima kasih. Kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Martius. Saya tinggal di perumahan Pamulang Estate di Blok H1 nomor 41. Saya juga sebagai Ketua Badan Pengawas di Masjid At-Taqwa. Selanjutnya saya sebagai Ketua Komisi Ukhuwah Islamiyah di Majelis Ulama Indonesia, Kelurahan Pamulang Timur. Sebenarnya di sini kita hanya sebatas sharing ya, sharing keilmuan. Kebetulan profesi saya adalah sebagai notaris PPAT, dan seperti wasiat, waris, hibah, wakaf dan lain sebagainya itu adalah kegiatan kita sehari-hari yang berada di lapangan sesuai dengan profesi saya. Saya mohon maaf nanti kalau suara saya kurang baik karena saya berpulang semalam habis ada seminar di Bintaro itu tentang pembaruan hukum pertanahan Indonesia. Jadi kalau ada suara saya mungkin agak serak dan lain sebagainya, saya mohon maaf ya bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, mudah-mudahan kita bisa lancar untuk menjalankan tausiah ini. Dan seri yang akan kami berikan pada saat ini adalah, pertama kami sudah memberikan sharing terkait dengan waris, yaitu di Masjid Villa Inti Raya, dan itu pada saat bulan November kalau tidak salah tanggal 2 November. Dan saat ini kebagian lagi jadwal saya untuk memberikan sharing terkait dengan wasiat. Kenapa sih kita perlu wasiat gitu ya? Kita ini mungkin udah gak muda lagi kali yang berada di lingkungan yang ada di lingkungan masjid ini ya. Ya artinya kita sudah menjelang rata-rata nih kalau saya lihat usia kita udah menjelang usia kepala 5 ya. Betul ya? Ada nggak ya kepala 6 gitu ya, kepala 7 gitu? Ada ya? Oh, ada yang ke-8 juga ada. Kepala 9 juga ada nih. Pak Kiai Ghazali Akhyar nih, kepala 9, 93 ya Pak ya? 93, subhanallah ya. Kita belum tentu nih nyampe nih ke usia itu nih. Belum tentu ya. Saya sekarang 58,5 ya. Saya masih jauh kelihatannya ke 73 ya. Namun demikian ya insya Allah ya, kita dengan karunia dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, kita selalu istiqomah untuk bisa mengikuti majelis taklim ini, untuk kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Memang yang namanya wasiat ya, kenapa sih ya? Kok ini saya kebetulan tema saya ini kaitan dengan kematian semua nih, menjelang kematian lah ya. Menjelang kematian, waktu saya bahas masalah waris, saya mensitir suatu surat di Ankabut gitu ya, ayat 57. Itu juga tentang kematian, bahwa kita tuh ya pasti mati gitu selaku makhluk hidup ini. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, selain persiapan kita terkait dengan ibadah ya, terkait dengan amal soleh dan lain sebagainya, apalagi persiapan kita yang terkait dengan harta kebenaran kita ya, yang sudah kita cari bersusah payah dari pagi pulang sore, sore pulang pagi ya, pagi pulang malam, malam pulang pagi. Kan ada seperti itu juga ya, bekerja kita mengumpulkan harta, kemudian kita memperoleh harta. Lalu harta ini pada saat kita ingin mendekati lah, katakan mendekati ajal, kalau menurut hadis kali ya, 100 hari sebelum kita kematian, kan kita sudah punya tanda-tanda itu ya. Sudah kita punya tanda-tanda bahwa kita akan meninggal, kemudian apa yang harus kita perbuat terhadap harta kita itu. Ya, kepada ahli waris kita dan lain sebagainya. Sebagai contoh begini, kira-kira 10 hari yang lalu saya kedatangan seorang klien gitu ya. Itu dari Kampung Hutan. Kampung Hutan tuh masuk dari UIN lah ya. Nah itu dia bertanya kepada saya begini, Pak, saya ingin turun waris karena bapak saya sudah berwasiat ya. Sudah berwasiat, kebetulan anaknya 9, 2 orang sudah meninggal dunia ya. Saya ingin wasiat dari bapak saya akan laksanakan. Kalau ibunya masih hidup lah ya ibunya, tapi bapaknya sudah meninggal dan sudah dibagi-bagi tuh, sudah dikapling-kapling. Jadi ada 12 sertifikat, 2 sertifikat untuk jalan umum atau PSU, kemudian dalam satu hamparan gitu ya. Kemudian yang lainnya sudah dikapling-kapling dan sudah ada yang dibangun rumah. Bagaimana caranya Pak ya? Saya tanyakan saat itu, wasiatnya apakah ada secara tertulis atau lisan? Lisan Pak. Bagaimana mekanisme? Nah, nanti kita akan bahas nih ya, kita akan bahas di slide kita ini ya, kita akan bahas. Jadi ternyata wasiat itu ada yang ada secara lisan dan ada juga secara tertulis gitu ya. Ya. Kemudian juga di sini dinyatakan juga gitu bahwa wasiat itu adalah bahwa setiap orang itu berhak untuk mempergunakan hak kebendaannya itu sendiri ya, untuk mengatur, menata sepanjang tidak melanggar legitimasi porsi daripada ahli waris. Apa sih legitimasi porsi itu? Legitimasi porsi itu adalah seperti kita ini, kita ada sebagai zul faraid di dalam hukum waris Islam ya, sebagaimana yang sudah diatur di dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 11 dan ayat 12 serta ayat 176 ya. Kita ini sebagai zul faraid dan juga ada sebagai asobah atau zul karobat gitu ya. Ada sebagai asobah dan juga ada sebagai mawali. Jadi kalau kita mempelajari Al-Quran ayat 11, ayat Al-Quran ayat 12, ayat Al-Quran ayat 176, ternyata kita sudah diatur gitu terkait dengan waris. Dan situ setiap ayat tersebut menyatakan juga bahwa sebelum waris itu dibagi, maka laksanakan terlebih dahulu lah ya, bayar kewajibannya terkait dengan hutang, terkait dengan wasiat ya. Ya, bayar dulu gitu. Baru selanjutnya sisanya setelah budel warisan itu terbentuk, baru dibagi waris kepada para ahli waris. Ya, kalau sampai sini paham ya Pak ya. Jadi karena wasiat ini merupakan sesuatu yang penting gitu ya, maka di dalam surat Al-Baqarah ayat 180 itu pun juga sudah dinyatakan ya, sudah dinyatakan bahwa wasiat itu adalah pada saat kita gitu, nanti sebelum meninggal hendaklah membuat wasiat kepada orang tuamu, kepada kaum kerabatmu atau sahabat-sahabat kerabat lah ya, kerabatmu untuk apa? Ya, untuk agar kita ini tidak terjadi permasalahan, keributan, cekcok di antara para ahli waris maupun orang-orang yang sudah diangkat sebagai penerima wasiat gitu. Ya. Terus kalau wasiat itu sendiri adalah sudah diatur di dalam surat Al-Baqarah ayat 180 dan juga ada beberapa hadis Rasulullah serta juga dalam kompilasi hukum Islam ya.
Kita hukum itu ada tiga, Pak ya. Satu hukum Islam, hukum perdata Barat, dan hukum adat. Ya, mungkin udah pada dengar hukum adat, Pak ya, terutama yang berasal dari Sumatera Barat nih. Itu adatnya sangat kuat tuh di sana. Adatnya sangat kuat ya. Terkait dengan pembagian waris pun juga ya, yang kita lihat di lapangan itu ya banyak gado-gado juga. Di satu sisi mempergunakan hukum Islam, di satu sisi mempergunakan adat gitu. Jadi kayak gado-gado gitu. Ya kan di sana kan mengacu kepada garis keturunan ini mak-mak gitu ya. Jadi wanita itu adalah lebih memiliki hak yang lebih tinggi lah, kira-kira begitu. Nah, terkait dengan wasiat itu sendiri, sebenarnya apa sih wasiat itu? Wasiat itu adalah dari kata wasaitu al-syaih ya. Usihi yang bermakna ausaituhu, yaitu aku menyampaikan sesuatu ya, aku menyampaikan sesuatu ya. Atau di dalam surat Al-Baqarah ayat 180 disebut juga sebagai wasiatu ya. Siapa yang menyampaikan sesuatu itu? Tentu adalah pemberi wasiat. Siapa itu pemberi wasiat? Tentu adalah orang yang terkait dengan harta yang akan ditinggalkannya nanti gitu. Terus kalau begitu, kapan dong wasiat itu terbuka? Artinya kapan dong wasiat itu dibagikan? Ya wasiat itu dibagikan nanti pada saat ya pembuat wasiat itu meninggal dunia, atau pada saat pembuat wasiat itu ya sudah ya tadi sudah meninggal dunia gitu. Nah baru wasiat itu terbuka. Lalu kalau wasiat itu terbuka ya, berarti wasiat yang merupakan pemberian seseorang ini atau memberi wasiat kepada orang lain atau lembaga atau kepada badan keagamaan itu adalah sebagai penerimanya ya. Ada orang, ada lembaga keagamaan atau lembaga-lembaga lain ya, itu adalah sebagai penerimanya. Boleh nggak sih wasiat itu diberikan kepada keturunan kita gitu atau kepada ahli waris kita? Boleh nggak? Nggak boleh. Wasiat itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris kita gitu ya. Kenapa gitu wasiat nggak boleh diberikan kepada ahli waris kita? Itu ada di kompilasi hukum Islam dari pasal 194 sampai dengan pasal 209 gitu. Nggak boleh KHI kita ya. Karena tadi kan ada ketentuan hukum Islam yang kita anut juga selain Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Ya, kita juga mempergunakan di Indonesia ini KHI, kompilasi hukum Islam. Nah itu sudah diatur di situ. Dari pasal 194 sampai dengan pasal 209. Nah kalau demikian ya, bahwa wasiat itu tidak boleh kepada para ahli waris kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita gitu, atau kepada orang tua kita, atau kepada saudara kandung kita ya, mana yang tertutup kemudian gitu ya, itulah sebagai ahli waris jul faraid ya. Ahli waris jul faraid itu sudah diatur gitu bagian-bagiannya ya. Artinya ahli waris kalau dalam hukum perdata Barat disebut sebagai ahli waris ab intestato. Ahli waris ab intestato itu atau jul faraid itu ahli waris yang sudah ditentukan bagiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya di surat An-Nisa sudah ada tuh. Ayat 11, ayat 12 tadi sama ayat 176. Itu sudah ditentukan jumlahnya itu. Ada yang setengah, ada yang 2/3 gitu ya. Ada yang sepertiga, ada yang seperempat, ada yang 1/6, ada yang 1/8. Itu ada 6 bagian di situ. Allah sudah menentukan bagian kita selaku ahli waris. Lalu kita kalau sudah ditentukan, berarti itu kan LP kita, itu kan berarti legitimasi kita sebagai ahli waris gitu, yang nggak boleh dilanggar. Dengan adanya wasiat itu nggak boleh dilanggar. Katakan misalnya begini, kita punya anak 3 gitu ya, misal 1 laki 2 perempuan, kemudian punya anak adopsi. Boleh nggak kita mengadopsi anak? Boleh Pak ya? Boleh dong kita mengadopsi anak ya. Tapi anak adopsi ini memperoleh waris nggak? Atau memperoleh bagian waris nggak? Tentu kan nggak dapat ya.
tentu nggak dapat nih anak adopsi ini. Harus diingat ya, jangan tiba-tiba istilahnya minta bagian gitu. Karena ada beberapa kasus ya, ada beberapa kasus itu anak adopsi ini minta bagian, dan salahnya kita selaku orang tua gitu ya, pada saat kita mengadopsi anak ini, kita melakukan penyelundupan hukum atau penyelundupan dokumen gitu. Penyelundupan hukum itu dengan cara adalah pada saat anak ini kita peroleh, misalnya entah dari rumah sakit, entah kita peroleh dari orang tua yang menyerahkan kepada kita gitu ya, kita di situ membuat akte kelahiran. Akte kelahirannya seolah-olah seperti misalnya katakan namanya siapa ya, Anto lah kira-kira gitu ya, maaf ya, ada namanya Pak Anto di sini, misal Anto gitu ya, Anto anak, di akte kelahiran nih bunyinya, Anto anak dari ya bapak yang bernama misalnya Muhammad Martius, ibu yang bernama Pratiwi, misal begitu. Itu nggak benar itu, dan itu banyak kejadian-kejadian itu yang saya temukan di lapangan ya, karena saya praktek sebagai notaris sebagai udah 22 tahun saya praktek sebagai notaris, masuk 23 tahun ini, dan sebagai PPAT selaku 18 tahun masuk 19 tahun ini. Itu banyak kasus yang terjadi gitu, sehingga kita sebagai aparat istilahnya yang dipercaya oleh pemerintah untuk mengatur terkait dengan dokumen dan lain sebagainya di masyarakat itu kita juga nggak mau terjebak dengan hal-hal seperti itu gitu. Karena tuntutannya nanti repot Pak, permasalahannya namanya wasiat, waris dan sebagainya, tuntutannya nanti 5 tahun 10 tahun kemudian gitu, malah ada yang 50 tahun, ada yang 30 tahun. Ada satu kasus itu kebetulan menimpa teman saya sebagai pemegang protokol notaris di Jakarta Barat ya. Itu kasus tahun 1910 Pak, berapa tahun tuh kira-kira, 1910, dan dituntutnya itu tahun 2010. Udah berapa? 100 tahun ya? 100 tahun Pak, dipanggil polisi dan sebagainya gitu. Dia sih pemegang protokol keempat gitu ya, tapi kan kita juga, saya ya sangat berhati-hati kalau menerima hal seperti itu ya. Ya kita juga nggak boleh nggak boleh istilahnya itu, jangan mengakali lah kira-kira bahasa gitu, jangan mengakali hukum kita gitu. Kalau memang anak adopsi, katakan anak adopsi gitu ya, anak adopsi katakan, jangan dibikin seolah seperti anak kandung gitu. Nggak boleh Pak, nggak boleh selalu anak kandung gitu. Nanti efek hukumnya itu di kemudian hari, terkait dengan waris, terkait dengan mungkin pemberian dan lain sebagainya ya. Itu nggak boleh kita lakukan seperti itu ya. Kemudian ya, ada lagi ketentuan terkait dengan harta yang diwasiatkan ya. Harta yang diwasiatkan itu banyak Pak ya. Kita punya harta ya, katakanlah kita punya harta, ada harta tetap, ada harta bergerak ya. Harta tetapnya itu misalnya kita punya tanah ya, kita punya rumah, kita punya gedung, ruko dan lain sebagainya gitu. Dan harta kapal juga tuh, kapal termasuk harta tetap yang bisa dipasang hipotek gitu ya, kapal ya. Kemarin saya dapat informasi itu ada yang bertanya kepada saya untuk masang hak hipotek kapal dengan nilai 500 miliar gitu ya. Pak, berapa sih Pak honornya Pak kalau 500 miliar? Aduh, saya nggak mau ngomong dah kalau itu ya, angka honor gitu. Nah, di sini ya, di sini yang namanya tadi harta tetap, kemudian harta bergerak seperti misalnya kita punya SBI, sertifikat Bank Indonesia, kita punya perhiasan atau punya emas. Kan bapak-bapak biasa tuh beli emas mulia ya Pak ya, sebagai investasi ya, disimpan di SDB atau di rumah ya Pak ya, di laci rumah ya. Bapak-bapak kita di Masjid Anas biasa nyimpannya dalam bentuk emas Pak, emas murni ya, emas batangan lah kira-kira gitu ya, yang sekarang harganya untuk mau mendapatkan angka 1,8 juta per gram gitu ya. Kemarin saya ngecek waktu hari Sabtu udah 1,7 lebih itu ya. Kayaknya kok naik terus emas gitu ya. Nah, bapak-bapak yang dulu sudah beli dari 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, Pak, untung Pak kalau dijual Pak, untung kalau dijual. Ada Pak ibu-ibu ya di daerah Semarang, dia waktu beli katanya 20 gram itu masih 20 gram itu masih sekitar cuman 800 ribuan gitu. Begitu dia jual dapat 56 juta Pak. Untung ya Pak ya.
untung nih. Ya. Nah, ini kembali lagi ya terkait dengan harta tadi, itulah yang nanti kita bisa wasiatkan kalau berkehendak untuk wasiat, karena wasiat ini sifatnya adalah sunnah gitu ya. Ya, sunnah ya, berdasarkan ada beberapa kitab yang saya baca itu adalah wasiat itu sunnah. Namun demikian perlu juga kita ya berniat baiklah. Tujuan wasiat itu ya artinya untuk kebaikan. Jangan kita berwasiat sesuatu itu misalnya untuk dibikin tempat-tempat maksiat gitu ya. Saya mau wasiatkan tanah gitu, tapi untuk dibangun ini, dibangun itu gitu, ditentukan oleh itu, jangan tuh ditolak tuh, kalau nggak boleh gitu ya. Harus kepada tujuan-tujuan yang baik. Kemudian juga di sini dinyatakan juga bahwa wasiat itu ternyata kan tadi di awal sudah kita katakan ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis gitu ya. Yang tertulis itu adalah misalnya wasiat yang dibuat di bawah tangan, itu boleh tuh Pak, di bawah tangan. Misalnya begini, saya kasih contoh begini ya, saya udah badan udah gerges-gerges nih, wah kayaknya udah nggak punya umur panjang nih, saya bikin wasiat, nanti ada contohnya ya, bagaimana cara wasiat di bawah tangan itu, nanti ada contohnya di slide berikutnya. Udah gerges-gerges gitu, saya punya anak adopsi, saya ingin bikin wasiat lah di situ ya. Saya ingin bikin wasiat. Saya wasiatkan kepada anak saya yang bernama katakanlah siapa ya? Andi gitu kali ya. Anak Andi lah namanya misalnya gitu ya. Ya, sebesar 1/3 daripada harta peninggalan saya gitu ya. Ya. Demikian wasiat ini saya buat dengan tidak ada keterpaksaan dan tidak ada unsur paksaan lah, kira-kira begitu ya. Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Tadi si bapak memberikan wasiat 1/3 itu ya. Lalu kalau kita mengacu lagi kepada hadis Rasulullah itu di hadis Bukhari 2586 itu, pada saat itu Rasulullah waktu saat berkunjung ke rumahnya sahabat Afra ini, itu apa? Ya Rasulullah, saat itu sahabat sedang sakit. Ya Rasulullah, saya akan mewasiatkan harta peninggalan saya seluruhnya. Apa jawaban Rasulullah itu? Jangan. Ya Rasulullah, saya akan mewasiatkan harta peninggalan saya sebanyak setengah dari harta peninggalan saya. Apa kata Rasulullah jawabnya? Jangan. Tak boleh nih, seluruhnya setengah gitu, tak boleh. Ya Rasulullah, saya akan mewasiatkan harta peninggalan saya 1/3 dari harta peninggalan saya. Nah, ya kata Rasulullah begitu. Ya, karena anak-anakmu, ahli-ahli warismu juga harus mempunyai kehidupan dari harta-hartamu juga gitu. Artinya apa? Berdasar hadis ini, ya nanti ada di kompilasi hukum Islam juga ada. Ya, kita bicara hadis dulu. Itu 1/3 boleh, 1/3 boleh ya, sesuai dengan hadis Rasulullah Bukhari 2586 ya, itu boleh gitu. Seluruhnya jangan, separohnya jangan, karena ada kepentingan di situ, yaitu kepentingan ahli waris. Tangan di atas kata Rasulullah itu lebih baik daripada tangan di bawah gitu. Artinya apa? Kalau seluruhnya kan si ahli waris menjadi tidak punya harta untuk kehidupan berikutnya gitu ya. Nah, kalau tidak punya harta, nanti dia minta-minta gitu istilahnya. Kan itu juga menjadi tidak baik lah kira-kira itu. Ya, kata Rasulullah tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, terus kalau akte wasiat itu ada 2 tadi ya, dibuat tangan sama notaril ya. Notaril itu artinya akta wasiat yang dibuat di hadapan saya notaris gitu ya. Ya, dibuat oleh saya notaris. Nah, itu diperkenankan nanti ada mekanisme lagi, pelaporan ke Kementerian Hukum dan HAM dan lain sebagainya gitu, ke Balai Harta Peninggalan dan lain sebagainya. Ada mekanisme berikutnya kalau kaitan dengan pimpinan kenotariatan. Cuman karena kita di sini adalah kaitan dengan wasiat bersyariat Islam, maka kita akan batasi diri terlebih dahulu. Nah, tadi ada akta wasiat yang dibuat dengan tangan, yang dibuat sendiri oleh para pemberi wasiat. Nanti akta yang dibuat tangan tadi yang sudah kita buat nih, yang sudah kita buat, kita datangi ke notaris untuk dilakukan penyimpanan.
penyimpanan akta wasiat, ya. Dan nanti seperti yang di awal tadi akan terbuka pada saat kita meninggal dunia. Ya, kita meninggal, meskipun kita nggak tahu kapan kita meninggalnya, tapi dengan pembuatan waktu wasiat tadi, maka akan disimpan, dilaporkan ke Balai Harta Peninggalan atau ke BHP di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Ya. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah untuk bikin wasiat itu apa sih langkah-langkahnya? Satu, identifikasi dulu nih aset-aset yang kita miliki. Tadi kan kita sudah berbicara di depan, kita punya harta tetap, kita punya harta bergerak gitu ya. Ada fixed aset, ada current aset gitu. Nah, yang fixed aset atau harta tetap tersebut kita identifikasi dulu. Misalnya tadi ada tanah di Pinang ya Pak ya. Ada rumah misalnya di Pamulang Indah, ada lagi rumah di Ciputat, ada lagi rumah di di Legoso dan lain sebagainya, bisnis segala macam. Identifikasi dulu ya, tanah-tanah, rumah-rumah tadi identifikasi dulu. Surat-suratnya juga kumpulin tuh. Suratnya misalnya sertifikat hak miliknya, sertifikat guna bangunannya ya. Atau misalnya kalau punya girik-girik atau petuknya ya. Saya ingatkan kembali nih Pak, untuk girik Pak ya, kalau Bapak masih punya girik ya, Bapak mungkin di sini masih punya hak atas tanah tapi girik atau petuk atau kohir ya, tolong Pak ya, tolong dikonversikan haknya terlebih dahulu menjadi sertifikat elektronik sekarang ya, karena berdasarkan peraturan dari Kementerian Agraria itu nanti kalau misalnya tidak kita sertifikatkan, maka maka girik tersebut tidak lagi menjadi bukti terhadap hak atas tanah ya. Artinya gini, sekarang saya punya girik ya, nanti di Februari tanggal 8 Februari 2026 itu girik tadi itu sudah tidak lagi sebagai bukti hak atas tanah ya. Jadi mumpung masih ada waktu nih sampai dengan 8 Februari 2026, tingkatkan atau konversikan atau lakukan pengakuan hak terhadap girik itu sendiri ya, agar dia menjadi sertifikat elektronik ya. Sertifikat elektronik itu yang mungkin Bapak udah pernah lihat Pak ya, sertifikat elektronik ya Pak? Oh belum ya. Jadi sertifikat elektronik sekarang kan kita punya sertifikat yang tebal Pak, kayak buku, itu kan analog namanya, sertifikat analog yang lembaran-lembaran itu ya, dari awal sampai terakhir kita selaku pemilik, nama kita muncul di situ ya. Awalnya misal Bapak si A dijual kepada Bapak si B, kepada Bapak si E, terus sampai kita nih ya, Bapak Ali misalnya gitu ya, kita tercantum di situ ya. Nanti ya begitu konversi menjadi sertifikat elektronik yang cuma satu lembar Pak, satu lembar, dan itu juga hati-hati itu nyimpannya itu satu lembar ya, kalau hilang repot itu ya. Nah cuma satu lembar, jadi kita nggak pegang lagi berlapis-lapis kayak buku ya. Nanti di situ data pertanahan kita ada di barcode bagian bawah halaman kedua sebelah kanan. Nanti Bapak scan aja ya, Bapak scan, nanti terkait peta bidang PBT-nya, peta bidang tanahnya, terkait dengan namanya segala macam, ada semua di situ ya. Tolong yang punya girik ya, saya juga mumpung ada di sini nih, saya diminta untuk sosialisasi juga. Kemarin kebetulan juga beberapa waktu lalu juga saya ikut seminar, semalam juga saya ikut seminar ya, selalu diingatkan ya terkait dengan sertifikat elektronik itu sendiri ya, supaya hak atas tanah Bapak tidak jatuh ke negara. Repot Pak kalau jatuh ke negara ya, permohonan hak dan lain sebagainya panjang ceritanya itu ya, lebih panjang ya. Oke, kemudian berikutnya lagi ada langkahnya adalah tentukan penerima wasiatnya tadi ya. Penerima wasiatnya siapa? Tentukan ya. Orang di luar atau penerima wasiat ya, atau di luar ahli waris dipersilakan. Tadi kan udah disebutin tuh, orang, lembaga keagamaan atau lembaga-lembaga sosial itu boleh tuh ya, boleh ya. Orang dalam pengertian ini boleh nggak sih, misalnya saya mau memberikan wasiat kepada Pak Ustadz Yunus gitu ya, boleh Pak, boleh
Atau saya ingin mewasiatkan kepada harta saya sepertiganya kepada Majelis Ulama Indonesia Papua Timur, boleh gitu, untuk dipergunakan sebagai majelis taklim misalnya, boleh ya, wadah majelis taklim di sana, boleh Pak, sepertiga ya, tapi batasnya sepertiga ya, maksimal sepertiga ya. Kemudian pilih lagi nih apa namanya, eksekutor wasiat. Siapa eksekutor? Itu artinya pelaksana wasiat yang mengeksekusi terkait wasiat itu pada saat nanti si pemberi wasiatnya itu meninggal dunia atau berubah menjadi pewaris ya. Nah, di situ siapa pelaksananya itu? Boleh nggak tante, paman, atau misalnya om? Boleh Pak, sebagai eksekutor wasiat itu. Boleh nggak misalnya istri saya gitu, maksudnya istri kita gitu, boleh nggak? Boleh, istri kita boleh sebagai eksekutor wasiat gitu. Misalnya tadi kan saya udah berwasiat kepada Pak Ustadz Yunus gitu. Istri saya sebagai pelaksana eksekutornya, boleh Pak, boleh. Artinya nanti begitu wasiat terbuka ya, bunyinya dibacakan ya, di antara para waris dan yang penerima wasiat tersebut gitu, dibacakan. Tadi kan kalimatnya misalnya saya wasiatkan sepertiga harta peninggalan saya, atau saya wasiatkan 1/8 harta peninggalan, atau saya wasiatkan berapa harta peninggalan kepada Pak Ustadz Yunus ya, untuk dapat dijadikan wadah majelis taklim Majelis Ulama Indonesia Pamulang Timur. Boleh Pak, boleh itu. Nanti langkah berikutnya kita pecah dan sebagainya lah, kalau itu merupakan suatu hamparan tanah gitu ya, kita pecah. Nah kemudian tentukan juga penyimpanan wasiat. Bila akta wasiat itu dibuat di bawah tangan, tentukan penyimpanannya di mana gitu. Boleh nggak kita simpan di rumah gitu ya? Ya, sebaiknya sih wasiat itu disimpan di kantor notaris Pak, supaya ada pelaporan nanti ke Kementerian Hukum dan HAM, ada catatan di sana juga ya, supaya nanti pada saat kita meninggal dunia itu wasiat itu tinggal dibacakan saja. Kalau kantor notarisnya ada kebakaran gimana Pak? Simpanannya, dokumennya ada, warkahnya ada gitu ya, salinannya ada di kantor Kementerian Hukum dan HAM, ada Pak, ada. Jadi nggak usah khawatir gitu. Kemarin kan Los Angeles kebakaran tuh ya, Malibu dan lain sebagainya, itu kan bakaran semua habis kan. Kalau di situ ada kantor notaris seandainya gitu ya, nggak apa-apa Pak, datanya ada di instansi pemerintahan, yaitu di Kementerian Hukum dan HAM-nya sana itu. Nggak usah khawatir itu ya, nggak usah khawatir. Jadi pada saat nanti kita nggak ada, baru bunyi wasiat itu dibacakan gitu. Lalu bila terdapat perubahan terhadap isi wasiat, maka lakukanlah perubahan atau wasiat, baik yang dibuat di bawah tangan maupun yang dibuat secara notaril. Katakanlah begini, misalnya begini ya, kita sekarang sudah bikin wasiat ya, kemudian kita mau robah nih setelah 5 tahun kemudian pembuat wasiat nggak meninggal gitu ya, atau 10 tahun kemudian nggak meninggal, mau robah isi wasiat itu, boleh Pak, boleh ya. Nanti kalimatnya itu di dalam wasiat berikutnya atau wasiat kedua, isi premisnya mencabut ya wasiat pertama ya. Bahasanya ada mencabut Pak ya, mencabut wasiat pertama. Kemudian mau diganti nih, penerima wasiatnya siapa? Tadi kan si A, katakan jadi si B ya. Silakan Pak ya, nanti kita laporin lagi ke Kementerian Hukum dan HAM, sehingga yang wasiat pertama akan dicabut datanya itu di dalam sistem database-nya mereka gitu ya, akan dicabut ya. Sampai sini kira-kira jelas nggak ya Pak ya? Pak jangan tegang-tegang ya Pak, santai aja Pak, santai aja, supaya kita juga memperoleh ya sedikit keilmuan ini lebih mudah gitu ya. Ya, jangan tegang-tegang ya Pak ya. Kita sampai jam berapa sih? Hah? Udah selesai? Waduh, banyak materi nih. Aduh, nih saya kalau nyampaikan di mahasiswa ini bisa sampai
2 semester Pak, ada wasiat pertama, wasiat kedua Pak. Ini panjang tuh, cuman ya gimana ya, udah waktunya udah mau habis nih harta tadi segala. Contoh lah ya sekarang, nah kira-kira gini. Nah yang saya katakan di awal tadi, ini pohon hukumnya Pak. Ya pohon hukumnya, ya kalau yang gelap itu adalah pemberi wasiat, amir, atau yang berikutnya nanti menjadi pewaris gitu ya. Amir punya istri amir, punya anak Ahmad, Anissa, Anita gitu. Ini kandung nih. Kalau garisnya lurus ya di dalam gambar hukum kita itu artinya anak kandung. Tapi kalau garisnya putus-putus seperti sebelah kiri yang namanya Ari, itu anak adopsi nih. Kita sampaikan seperti anak adopsi ya. Kemudian punya ayah ibu, punya saudara kandung namanya B dan C. Ya, sedikit lagi nggak apa-apa Pak ya. Ya, karena udah dibatasi waktu gitu. Nah, kemudian si Amir ya membuat wasiat kepada si Ari gitu. Kepada si Ari ini memberikan wasiat gitu. Ya, maka keluarkan dulu ya pada sebelum warisan dibagi kepada Ahmad, kepada Anissa, kepada Anita, kepada istri, kepada orang tua ayah ibu, bagi dulu wasiatnya, keluarkan dulu ya dari budal warisan. Ya, dari budal warisan. Saya ini paham ya Pak ya? Nah, ini bentuk surat wasiatnya yang dibuat di bawah tangan. Kebaca nggak ya? Baca ya. Misal surat wasiat ini dibuat dan ditandatangani pada waktu tanggal 8 Februari 2025. Hari ini dong ya Pak ya? Oh ada yang bikin wasiat nih hari ini, siapa nih ya? Bertempat di kantor notaris atau PPAT Muhammad Martius SHMKN, Jalan Dr. Setiabudi nomor 20C, Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Ahmad Sukanto misalnya. Maaf ya kalau ada nama Pak Ahmad SE. Tempat dan tanggal lahir Pamulang ya 28 Maret 1960. Nik alamat Perumahan Villa Inti Persada ya. Bersama dengan ini menetapkan bahwa saya adalah pemilik sebidang tanah dan bangunan dengan nomor sertifikat hak milik. Ya, kalau sekarang namanya itu sertifikat hak milik ada NIB, nomor identifikasi bidang tanah ya. NIB ya. Yang tadi ya saya katakan sertifikat elektronik. Nomor sekian gitu ya, luasnya 1000 meter gitu ya. Kemudian bahwa objek wasiat sebagaimana disebutkan dalam angka 1 di atas pada saat ini tidak sedang dalam keadaan sengketa dan tidak sedang dijaminkan. Bahwa yang bermaksud bahwa menghibah wasiatkan objek wasiat angka 1 di atas kepada katakanlah anak angkat tadi Ari atau kepada orang lain lah Riana Vitasari misalnya gitu ya, sebagai anak adopsi saya ya. Berdasarkan surat wasiat ini, maka dengan ini saya mengangkat Riana Vitasari sebagai pelaksana surat wasiat ini kepada saya, berikan bagian wasiat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan surat wasiat ini, saya menitipkan kepada notaris Muhammad Martius SMKN selaku notaris di Kota Tangerang Selatan yang saya kenal, dan kepadanya saya telah meminta ya dibuatkan surat akta penitipan atau penyimpanan. Nah, seperti gitu ya. Jadi nanti akta penyimpanan ini kita laporkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian demikianlah wasiat ini dibuat, itu tidak pasal dan lain sebagainya. Pamulang 8 Februari 25 dan episode pewasiat Muhammad Martius, notaris Amir dan Anton ya. Nah, kira-kira gitu. Jadi sudah punya gambaran Pak ya, kalau misalnya kata Bapak ingin membuat wasiat, kira-kira dibuat tangan ini seperti ini, tinggal datang ke kantor notaris untuk lakukan penyimpanan atau penitipan, kira-kira gitu ya. Aduh, masih panjang nih sebenarnya ceritanya nih, karena menarik sekali, belum terkait dengan nanti pembagiannya panjang juga di gimana nih Pak ya. Ini akta penyimpanannya, akta penyimpanan wasiatnya ya, akta penyimpanan wasiatnya yang akan kita buat nanti gitu ya. Wasiat itu ada wasiat rahasia, wasiat terbuka, wasiat umum, wasiat holografis, banyak jenis-jenisnya, Namun karena keterbatasan waktu dan Pak Ustadz kita ya sudah memberikan waktu sekian menit kepada saya ya. Ya kalau misalnya nanti berikutnya ingin disambung lebih detail
detail, nanti ada tanya jawab dan sebagainya, ya monggo gitu ya. Pada saat periode berikutnya, Pak Ustadz, kalau misalnya mau mungkin lebih didalami lagi, ya. Terkait dengan waris juga silakan juga nanti kalau misalnya mau ada tanya jawab dan sebagainya, silakan. Ya, nanti saya akan izin kepada Pak MUI, ya, Pak Ustadz Yunus, kalau diizinkan saya akan bersedia untuk itu gitu. Ya, mungkin dari saya karena dengan adanya keterbatasan waktu ini, ya saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya nggak dengar suara ibu-ibu nih. Ya, kepada ibu-ibu, ya ada ya, ada ya. Terima kasih ya Bu ya, ya telah mendengarkan ya sedikitlah terkait dengan keilmuan ini ya, agar bisa kita pergunakan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, demikian dari saya mohon maaf ya. Kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan datangnya dari pribadi saya sendiri. Ya, saya diri sendiri saya mohon maaf kepada Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab 3 orang silakan. Ya. Yang mau bertanya Cukup. Ada waktunya? Ada 2 orang. Ada. Iya. Oh boleh. Boleh 2 orang apa-apa. Oh boleh. Iya. Boleh kalau ada pertanyaan. Ya kalau memang saya sih kalau mau dikasih waktu sampai jam 8 juga nggak apa-apa nih Pak. Karena saya baru akan berangkat kondangan nanti jam 9:30 gitu. Boleh, silakan aja kalau ada yang mau bertanya silakan. Mana tahu kita bisa sharing ilmu ya, sharing pengetahuan dan lain sebagainya. Silakan. Ada yang bertanya? Silakan. Itu tadi yang pojok. Pak Haji Chandra. Pak Haji Chandra. Oh, Pak Haji Chandra sama Pak Nas ya. Pak Haji Chandra dulu ya Pak ya. Tadi lebih ngacung duluan. Silakan Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat yang umum mungkin kita harus ikut seminar, mungkin bayar kan? Iya Pak. Gratis Pak. Kalau datang ke kantor saya bayar Pak. Oh bayar. Polisi kan gratis Pak. Iya Pak. Jadi pertanyaan saya begini Pak, kalau misalnya ada suatu orang tua memberikan hibah kepada anaknya, anak kandung itu apakah memang harus diwasiatkan, itu bagaimana? Itu yang pertama. Terus yang kedua tentang tadi adopsi. Nah, kita punya rumah pertama, kan tadi Bapak harus dirubah ke elektronik kan, sertifikat elektronik. Tapi kita udah punya yang analog. Itu Pak itu wajib Pak, karena saya baca di viral-viral itu ada yang mengatakan bahwa ada menteri ATR itu, tapi yang lama itu jangan percaya begini gitu Pak. Nah, apakah memang kita punya sertifikat yang analog yang utuh itu harus dibentuk di elektronik menjadi yang sertifikat elektronik. Itu aja Pak, mungkin dua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab pertanyaan nomor 2 dulu ya Pak ya. Ya. Apakah sertifikat analog itu wajib dilakukan perubahan? Ya, atau istilahnya itu kalau istilah kami namanya alih media Pak. Ya, alih media menjadi sertifikat elektronik. Ya. Alih media namanya. Alih media. Ya. Apakah itu wajib? Ya, itu hoak Pak. Yang kalau Bapak lihat di YouTube ya, ada seorang wanita berbicara tentang sertifikat elektronik ya, kemudian bicara sertifikat analog, dan saya udah lihat juga Pak YouTube-nya Pak. Ya, itu hoak Pak. Itu hoak. Ya, mereka nggak ngerti gitu. Mana yang disebut dengan elektronik dan analog, dan mereka juga nggak ngerti tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Ya, itu hoak. Jadi sertifikat analog memiliki kekuatan hukum yang sama dengan sertifikat elektronik. Ya, Bapak tidak perlu melakukan perubahan atau konversi kepada atau alih media kepada sertifikat elektronik. Ya, nggak perlu Pak. Tapi kalau Bapak seperti saya katakan tadi di awal punya girik, punya petuk, punya koir, itu wajib Pak sampai tanggal terakhir 8 Februari 2026. Ya, sekarang kan masih ada setahun lagi ya. Ya, masih ada setahun lagi nih. Silakan Pak, lakukan konversi atau lakukan peralihan alih media Pak. Ya, ke BPN setempat. Ya, ke kantor pertanahan setempat. Ya, kalau kita kan dekat nih Pak. Kita kan Tangerang Selatan.
Itu kan ada tuh dekat pasar modern itu. Ya, kantor pertanahannya, lakukan aja Pak. Ya, lakukan aja. Kalau tidak, lewat dari tanggal 8 Februari 2006, maka kita tidak punya lagi bukti hak atas tanah atas Girik. Girik bukan merupakan bukti hak atas tanah lagi. Gitu, ya. Terus yang pertanyaan yang pertama tadi hibah ya, terkait dengan hibah. Bentuk pertanyaan tadi, apabila hibah ini sudah dilakukan gitu ya, apakah perlu diwasiatkan terlebih dahulu? Gitu kira-kira Pak ya. Oke. Nah Bapak mesti bedakan antara peralihan hak melalui hibah dengan wasiat Pak. Ya. Kalau hibah itu adalah ya sesuatu yang diberikan pada saat kita yang pemilik harta tadi atau pemilik barang tadi atau pemilik objek tadi ya, itu pada saat masih hidup. Itu hibah. Dan kalau pada saat kita masih hidup ya, bentuknya adalah hibah PPAT. Artinya langsung diproses balik nama ke yang bersangkutan selaku penerima hibah dengan memperoleh persetujuan istri kita, dengan memperoleh persetujuan dari anak-anak lainnya. Itu hibah Pak. Ya, itu hibah. Tapi kalau yang namanya hibah wasiat ya, hibah wasiat itu yang kita bicarakan hari ini. Ya, ini wasiat nanti terbukanya pada saat kita meninggal dunia. Dibacakan dan lain sebagainya baru dibagi gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jelas Pak? Kalau nggak jelas datang ke kantor saya juga nggak apa-apa Pak. Ya. Cuman kalau dibikin kwitansi jangan keberatan ya Pak. Baik, Pak Hajinas, silakan Pak Hajinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya betul yang Pak Martin katakan tadi bahwa ini sangat penting. Saya banyak catatan-catatan untuk bertanya. Boleh jadi jawaban Bapak saya tanya lagi. Silakan. Artinya betapa pentingnya materi ini. Persis yang disampaikan Pak Chandra tadi. Kalau seminar kita bisa bayar. Betul. Bagaimana caranya seminar tidak bayar? Gampang. MUI mengadakan seminar ini. Nah, Pamulang Timur, Pak Chandra, kita undang. Karena ini waktunya hanya 30 menit. Iya Pak. Sesuai dengan komitmen kita, waktu raker tanggal 26 Januari di Masjid Adiran, itu sudah tertulis waktu berceramah itu antara 20 sampai 25 sampai 30 menit. Ini saya hitung sudah 40 menit lebih. Mohon maaf Pak. Sudah Lebih 10 menit. nih. Yang kedua, kalau Pak Yunus mengatakan misalnya bertanya kepada orang, apalagi Pak Anda tadi, bagaimana perlu? Saya kalau tanya perlu banget ini, ada bangetnya. Tetapi ada persoalan lain, contoh Pak Chandra, betul yang kita sampaikan di sana waktu kita raker, Pak Ajar Saleh udah keluar. Dia keluar, saya yakin bukan karena tidak perlu ini, ada keperluan lain. Iya. Pak Martinus nggak boleh, saya ada waktu. Ya Bapak ada waktu yang lain. Bisa sampaikan kuliah apa walaupun amuron. Berikutnya saya pukul 10 mau keranggan lamaran. Kalau pukul 10, pukul berapa dari sini? Nanti waktu begitu mepet ya. Kalau ini berlama-lama saya sudah harus pulang. Bukan karena tidak perlu, sangat perlu, tapi ada hal lain yang lebih perlu gitu ya. Jadi menurut saya tetap komitmen dengan hasil raker ya. Hasil raker tetap kita komitmen. Dan ini karena sangat perlu untuk jamaah ini kita adakan ya bentuk seminar atau apa namanya ya. Sudah diadakan di kantor kelurahan. Insya Allah saya datang ini perlu banget Pak. Iya. Saya catat ayat yang Bapak sampaikan tadi, sangat banyak yang ditanyakan. Tapi itu tadi masalah waktu yang tidak bisa menginginkan kita. Demikian, assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masukannya Pak, usulan-usulannya dari Pak Haji Nasruddin. Ya kita akan silakan. Kalau bagi saya sih nggak keberatan ya, kapan mau diadakan dan lain sebagainya. Ya, saya nggak keberatan. Dan juga karena saya memberikan segala sesuatunya ini ada lillahi ta'ala gitu ya, lillahi ta'ala. Dan keilmuan ini penting bagi kita karena tadi kita rata-rata kan usia sudah 50 tahun ke atas nih ratanya. Tadi bilang katanya ada yang 90 juga kan, kayak Pak Ustadz Ghazali Ahyar ini ya. Artinya penting banget lah ya, supaya juga kita lebih mawas diri terhadap aset-aset kita. Jangan sebagaimana ada beberapa contoh yang di beberapa tempat itu yang saya temukan di lapangan, istrinya nggak tahu Pak asetnya ada di mana, suaminya beli diem-diem
Suaminya belinya diem-diem, atau punya tanah 3.450 meter, Pak. Ya, di daerah Ciater gitu. Diem-diem, nggak tahu, Pak. Ya. Begitu meninggal buka koper, kalau zaman dulu tuh namanya koper presiden ya, Pak ya. Koper presiden gitu ya. Ya mereka itu ya. Iya, begitu dibuka ada, Pak, akta jual beli girik dan lain sebagainya. Begitu kita telusuri, nggak tahu ya di Ciater, Pak, 3.450 meter udah kepotong jalan 1.000 meter, Pak. Ya tinggal 2.450 meter. Kan ada Ciater kan dibagusin tuh jalan ya. Seperti itu, Pak. Jadi jangan, Pak ya. Jangan istilahnya beli sendiri-sendiri, Pak. Apa jangan diem-diem. Jangan ngumpet-ngumpet istilahnya ya. Kasih tahu istri, kasih tahu anak gitu. Kalau kita mati mendadak gitu, mereka tahu gitu aset kita itu. Kan sayang. Ya. Itu pun juga tanah itu sudah dibuatkan sertifikat oleh orang lain gitu. Dengan menerbitkan girik berikutnya gitu. Artinya udah tumpang tindih di situ jadinya gitu. Ya, ngurusnya juga lebih sulit, lebih panjang kita. Ya mungkin dari itu saya terima. Gimana? Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin karena pentingnya kajian ini, ya, boleh enggak untuk saya pelajari di rumah, kita copy gitu ya, materi. Jadi di rumah kita bisa pelajari, nanti pas saat ada pertemuan kita bisa menanyakan hal-hal itu kepada Pak Ustaz. Ya. Materi ini kan merupakan materi miliknya MUI ya. Artinya saya udah hibahkan ke MUI ya. Nanti saya harus konsultasi dulu ke ketua MUI atau ke Pak Sekum lah, kira-kira begitu ya. Nah, kalau memang beliau memperkenankan nanti kita akan share. Kalau beliau tidak memperkenankan, ini adalah asetnya MUI. Ya, setiap yang kita sampaikan ustadz-ustadz lainnya juga dan lain sebagainya. Saya bukan ustadz, Pak ya. Saya tidak memiliki pendidikan keagamaan dari awal ya. Saya sebagai notaris dan PPAT ingin menyampaikan segala sesuatunya terkait dengan wasiat syariat Islam. Nanti bisa dikonsultasikan Pak Haji Tatang ya kepada Pak Sekum atau pengurus lainnya gitu. Nanti selanjutnya bagaimana jawabannya ya. Ya, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf Bapak waktunya ya, waktunya sudah banyak kebuang waktu Bapak ya. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.